Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk anak-anak semua. Semoga diberi kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas perihal ikatan kimia, lebih khususnya ikatan ion bersama Pak Fian. Baik, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian harus dapat menjelaskan pembentukan ikatan kimia melalui pemasangan atom-atom yang berikatan. Nah, untuk konten materi kita hari ini yaitu lebih fokuskan ke pembentukan ikatan kimia. Jadi, kalian akan belajar bagaimana cara membentuk ikatan kimia, khususnya dalam ikatan ionik, melalui pemasangan atom-atom yang akan berikatan. Baik, kita langsung mulai saja pembahasan kita kali ini. Pernahkah kalian memikirkan mengapa unsur-unsur di alam cenderung untuk berikatan atau bersenyawa dengan unsur lain? Serta bagaimana cara atau proses pembentukannya? Tentunya tujuan senyawa untuk berikatan adalah kestabilan. Dan kestabilan ini ada dua, yaitu dengan cara duplet ataupun dengan cara oktet. Dengan cara duplet, ini dikhususkan untuk atom-atom di sekitar helium. Kemudian untuk atom-atom lainnya ini dengan cara oktet. Baik, anak-anak, ini adalah konfigurasi elektron untuk unsur-unsur gas mulia. Proses pembentukan senyawa agar stabil harus memenuhi kaidah oktet ataupun duplet, di mana setiap unsur cenderung untuk menyerupai sifat dari golongan gas mulia. Nah, untuk duplet ini khusus untuk atom helium saja ya. Nah, sisanya untuk neon, argon, krypton, xenon, dan radon ini dengan cara oktet. Baik, seperti itu ya anak-anak. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara duplet, yaitu khusus atom-atom di sekitar helium, dan oktet atau untuk atom-atom lainnya. Sehingga sekali lagi, proses pembentukan senyawa agar stabil yaitu harus memenuhi kaidah oktet ini atau konfigurasi elektron gas mulia ini. Baik kaidah oktet ataupun kaidah duplet, di mana setiap unsur cenderung untuk menyerupai sifat dari golongan gas mulia. Baik, selanjutnya adalah cara mencapai oktet ataupun duplet tadi. Ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama yaitu serah terima elektron. Ini dengan pembentukan ikatan ionik. Kemudian yang kedua adalah penggunaan elektron bebas. Ini dengan pembentukan ikatan kovalen. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam dengan pembentukan ikatan logam. Jadi di sini ada 3 cara untuk mencapai oktet ataupun duplet. Sekali lagi, jadi ada serah terima elektron yaitu ikatan ionik, penggunaan elektron bebas yaitu kovalen, dan ikatan logam yaitu pembentukan ikatan logam. Kita akan lebih fokuskan pembelajaran kita hari ini yaitu ke ikatan ionik. Ikatan ionik atau ikatan ion atau nama lainnya adalah elektrovalen merupakan ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu karena adanya serah terima elektron. Syaratnya 2 yaitu unsur logam dan unsur non logam. Jadi berikatan karena 2 atom, yang salah satunya ikatan logam dan yang lain adalah ikatan non logam. Untuk ikatan logam, golongan apa saja? Yaitu diantaranya adalah golongan 1A ya. Kemudian golongan 2 ya. Dan golongan 3A ya. Jadi golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 ini termasuk ke unsur logam. Adapun untuk unsur-unsur non logam yaitu diantaranya golongan 4A
kemudian ada golongan 5, golongan 6, dan golongan 7A. Nah, jadi untuk golongan-golongan ini termasuk ke dalam unsur-unsur non-logam. Unsur logam ini serah elektron, sementara non-logam untuk terima elektron. Ikatan ion ini memiliki beberapa sifat, ya. Jadi ada sifat-sifat yang dimiliki oleh senyawa ion. Apa aja diantaranya? Yaitu titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian rapuh, larutan dan lelehannya dapat mengantarkan listrik dan larut dalam air. Nah, ini ada gambar, ini contoh dari ikatan ion yaitu garam. Baik, anak-anak, selanjutnya adalah bagaimana proses pembentukan ikatan ionik. Di sini ada contoh yang Bapak berikan, yaitu senyawa NaCl, yaitu terdiri dari atom Na, ya, dan juga ada atom Cl. Untuk Na di sini adalah unsur logam dan Cl adalah unsur non logam dengan konfigurasi elektron, ya, masing-masing seperti itu. Dan di sini kita bisa dilihat gambarnya untuk atom awal Na sendiri, yaitu jumlahnya 11 elektron. Cl jumlah elektron awalnya ada 17 elektron. Kemudian setelah terjadinya serah terima elektron, atom Na jumlah elektronnya menjadi 10 elektron. Kemudian Cl bertambah menjadi 18 elektron. Nah, di sini ada proses serah terima elektron, di mana ada satu buah elektron Na yang Bapak tandai seperti ini. Ini memberikan elektronnya kepada Cl sehingga terjadi proses serah terima elektron untuk kestabilan. Latihan soal selanjutnya yaitu ada contoh K2O. Nah, ini bagaimana proses pembentukannya? Nah, sebelumnya kita harus konfigurasi dulu dari masing-masing atomnya. Yang pertama ada K atau kalium dengan nomor atom 19. Konfigurasinya adalah 2, ya. 2 8 8 1. Ya, ini konfigurasi untuk K. Kemudian untuk O yaitu 2 6 karena jumlah nomor atomnya yaitu 8. Nah, kita lihat dari elektron terluarnya atau angka terakhirnya. Untuk K ini 1 dan O 6. Kita tandai seperti ini. Kemudian K menjadi K plus 1 untuk stabilnya, yaitu dengan menyerahkan 1 elektron, dan O agar stabil yaitu O min 2, ya. Jadi 6 ditambah 2 atau menangkap 2 elektron, ini menjadi 8 angkanya untuk kestabilan. Nah, apabila untuk berikatan, senyawanya adalah K2O 1, ya. Kalau 1 tidak usah ditulis, ya. Ini tinggal kali silang aja, ya. Tadi K-nya plus 1, O-nya min 2, ya. Nah, tinggal kali silang saja. Sehingga setelah kalian kali silang, didapatkan senyawa akhirnya antara K dan O, yaitu K2O. Seperti itu, ya, anak-anak. Baik, latihan soal berikutnya, yaitu diketahui nomor atom unsur-unsur A sama dengan 8, B 11, C 12, D 16, dan E 17. Pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa ionik adalah. Baik, untuk menjawab soal ini, sebelumnya kita konfigurasi dahulu masing-masing atom yang diketahuinya, ya. Jadi, yang pertama dari A 8 berarti kita konfigurasi 2 6, ya. Kemudian ada B 11 berarti 2 8 1. Kemudian ada C, elektronnya 12
berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Kemudian yang D konfigurasinya adalah 2, 8, 6 ya. Yang terakhir E17 berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Baik, kemudian setelah kalian konfigurasikan, kita tandai elektron terakhir atau angka terakhir ya. Kita tandai yaitu A angka terakhirnya 6, B angka terakhirnya 1, C angka terakhirnya 2 ya. Kemudian ada D angka terakhirnya 6, E angka terakhirnya 7. Nah, angka-angka terakhir yang kita lihat ya. Langkah selanjutnya adalah kita tandai mana yang termasuk unsur logam dan mana yang termasuk unsur non-logam. Untuk A ini termasuk non-logam, yang B termasuk unsur logam, yang C termasuk logam, D termasuk non-logam. Ya, kemudian yang terakhir E ini non-logam. Jadi ingat ya, untuk logam adalah golongan 1, 2, 3 dan non-logam golongan 4, 5, 6, 7. Karena yang ditanyakan adalah senyawa ionik, yaitu ikatan terjadinya serah terima elektron antara unsur logam ya dengan unsur non-logam. Jadi diingat ya, untuk senyawa ionik ikatannya antara logam dengan non-logam. Kemudian kita lihat opsi masing-masingnya. Yang pertama opsi A yaitu B dan C. Berarti di sini logam dengan logam, berarti bukan ya. Kemudian opsi B non-logam dengan non-logam, berarti bukan. Yang C bukan juga ya, karena non-logam dengan non-logam. Yang D ini benar, antara logam dengan non-logam. Dan yang E salah karena non-logam dengan non-logam. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D, yaitu senyawa ionik ikatan antara logam dengan non-logam. Kemudian yang selanjutnya adalah soal penugasan yang harus kalian kerjakan ya. Yaitu pasangan senyawa yang mempunyai ikatan ion adalah, nah di sini ada ikatan, jenis ikatan ion. Kira-kira jawaban kalian apa ya? Dan tuliskan juga alasannya. Ini untuk soal penugasan yang pertama. Kemudian ada soal penugasan selanjutnya, yaitu buatlah 3 buah ya. Pemasangan unsur-unsur menjadi senyawa ion. Jadi dimintanya di sini Bapak 3 buah unsur-unsur menjadi senyawa ion ya, beserta proses pembentukannya. Nah, jadi silakan ini kalian kerjakan. Baik anak-anak, demikian untuk pembahasan topik ikatan kimia, lebih khusus ikatan ionik. Jangan lupa tetap belajar dan semoga sukses di kemudian hari. Dan ingat di sini ada kata motivasi, yaitu sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat belajar. Jadi tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Untuk soal-soal penugasan tadi akan Bapak infokan di grup bagaimana cara untuk pengumpulannya. Jadi silahkan dikerjakan soal-soal penugasan tadi ya. Baik, Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini perihal ikatan kimia, lebih khususnya adalah ikatan ionik. Baik, terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran bersama Pak Fian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.